Hari-hari di akhir musim kemarau di Bandung biasanya membawa sedikit hembusan, angin yang sejuk. Udara itu terus mengambang di sekitar pohon-pohon mahoni tua yang tumbuh di sepanjang jalan. Sama seperti suasana hatiku di hari-hari terakhirku tinggal di rumah ini. Rumah tempat aku dibesarkan dengan kehangatan, seorang ibu dan perlindungan yang tegas. Namun penuh kasih dari seorang ayah. Hanya tinggal 3 hari lagi sebelum aku resmi pindah ke rumah suamiku, melangkah ke kehidupan yang benar-benar baru bersama Tommy. Pria yang telah menghabiskan 3 tahun masa mudaku untuk saling mengenal dan mencintai. Malam itu, ketika ibuku sudah tidur lebih awal untuk mempersiapkan berbagai prosesi adat besok pagi, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu beraroma kertas tua, kayu jati, dan aroma teh melati yang anggun, yang biasa ia seruput setiap kali ada sesuatu yang perlu direnungkan secara mendalam. Ayahku adalah seorang pensiunan guru teladan. Seluruh hidupnya terikat pada huruf-huruf dan nilai-nilai moral yang lurus. Dia duduk di sana, sosoknya sedikit kurus di bawah cahaya lampu meja yang kuning, hangat, mata tuanya di balik kacamata baca menatapku dengan rasa iba yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia mendorong secangkir teh panas ke arahku, asap tipis membumbung lalu menghilang di udara. Kemudian dia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah buku tabungan bank berwarna hijau yang telah dibungkus rapi dalam kantong plastik kecil. Ayah meraih tanganku, meletakkan buku tabungan itu di telapak tanganku. Dinginnya kertas yang rata dan kehangatan dari telapak tangan ayah menyatu, membuat hatiku terasa sesak. Aku berniat menolak karena aku tahu ini adalah seluruh uang tabungannya, uang ganti rugi tanah, dan uang pensiun ayah dan ibu selama ini. Namun dia mengangkat tangannya, menghentikanku dengan gerakan tegas. Bulan, kamu adalah putri satu-satunya ayah dan ibu, juga kebanggaan terbesar yang ayah miliki dalam hidup ini. Ayah tahu kamu hebat. Kamu seorang arsitek, kamu bisa menghasilkan uang sendiri dan tidak pernah ingin bergantung pada siapa pun. Tapi kehidupan seorang wanita itu seperti perahu di lautan lepas, saat laut tenang tidak apa-apa, tapi saat badai datang, baru orang tahu di mana pelabuhan yang aman. Uang 6 miliar rupiah ini bukan harga untuk membeli kesombonganmu, bukan juga agar kamu merendahkan keluarga suamimu, melainkan ini adalah jalan keluar bagimu. Ayah menilai orang tidak pernah hanya dari penampilan luarnya. Tommy memang pemuda yang luwes, tapi keluarga di sana, ayah melihat banyak hal yang masih rumit. Hati manusia adalah hal yang paling sulit ditebak di dunia ini. Saat masih di mabuk asmara, semua sumpah serapah terdengar indah. Saat cinta habis, orang bisa berbalik memusuhi hanya karena uang. Ayah berpesan padamu, simpanlah buku ini sebagai modal pribadimu. Jangan beritahu Tommy dan sama sekali jangan biarkan keluarga suamimu tahu tentang keberadaannya. Jika hidupmu damai, anggaplah ini sebagai tabungan untuk anak-anakmu kelak. Tapi jika suatu saat terjadi hal buruk, kamu masih bisa mengangkat kepalamu dan berjalan keluar dari rumah itu, tanpa harus khawatir tentang makan, pakaian, atau belas kasihan dari siapapun. Aku menatap ayah, air mataku tiba-tiba berlinang karena menyadari betapa dalamnya cinta ayah kepadaku. Ayah tidak mengajariku cara untuk merampas. Dia mengajariku cara untuk membela diri, cara untuk menjaga harga diriku di masyarakat di mana materi semakin diagungkan dan kemanusiaan terkadang menjadi murahan. Aku mengerti bahwa di mata ayah, aku akan selalu menjadi anak kecil yang butuh perlindungan. Tidak peduli berapapun usiaku atau pencapaian apa yang telah kuraih. Melihat persiapan ayah ini bukanlah sebuah keegoisan, melainkan pandangan jauh ke depan dari seseorang yang telah melewati hampir seluruh hidupnya, mencicipi segala pahit manisnya dunia. Aku mengangguk pelan, memeluk buku tabungan itu di dadaku seolah memeluk sebuah janji pada ayah. Aku berjanji akan hidup bahagia, tetapi juga berjanji tidak akan pernah membiarkan diriku berada dalam posisi lemah hanya karena keluguanku terhadap hati manusia. Pesan ayah terus menghantuiku sepanjang malam itu, membuatku tidak bisa memejamkan mata. Aku berbaring menatap langit-langit. Di kepalaku terbayang setiap wajah dari keluarga Tommy. Mulai dari ibu mertuaku yang selalu memujiku beruntung bisa menikahi putranya, hingga adik iparku yang bernama Lina, yang selalu menatapku dengan tatapan menyelidik, seolah sedang menilai harga pakaian yang kukenakan. Aku bukanlah orang yang mudah curiga, tetapi insting profesionalku sebagai seorang arsitek yang selalu menuntut akurasi dan antisipasi risiko membuatku tidak bisa mengabaikan peringatan ayah. Aku memutuskan bahwa aku akan mengikuti kata-katanya, namun dengan cara yang lebih radikal dan rahasia untuk memastikan keamanan mutlak bagi hadiah ini. Keesokan paginya, saat Tommy sedang sibuk menjemput teman-temannya di bandara, aku meminta izin kepada keluarga untuk pergi mengurus urusan pribadi dan mampir ke bank. Udara sejuk dari AC dan suara mesin penghitung uang di bank membuatku merasa sedikit lebih tenang.
Aku meminta teller bank untuk menarik seluruh uang 6 miliar rupiah dari buku tabungan atas namaku itu, lalu memindahkannya ke rekening pribadi baru yang baru saja kubuka. Ini adalah rekening yang sepenuhnya independen, tidak terhubung dengan kartu ATM manapun yang biasa kugunakan, dan hanya aku yang tahu kata sandinya. Setelah menyelesaikan prosedur transfer, aku tidak langsung menutup rekening lama tersebut, melainkan meminta untuk menyisakan tepat Rp50.000 di dalamnya. Teller bank menatapku dengan sedikit heran. Mungkin dia belum pernah melihat ada orang yang melakukan hal aneh seperti itu, tapi aku hanya tersenyum dan diam. Buku tabungan lama itu sekarang masih atas namaku, masih memiliki cap merah, bank, tetapi saldo sebenarnya di dalamnya hanyalah angka simbolis yang sangat kecil. Aku melakukan ini bukan untuk menipu siapapun, melainkan hanya untuk menciptakan sebuah cangkang pelindung yang sempurna. Sebuah penyamaran untuk jalan keluar yang telah dipersiapkan ayah dengan susah payah. Kembali ke rumah, aku diam-diam naik ke loteng tempat menyimpan barang-barang tua keluarga yang jarang disentuh siapapun. Bau debu dan bau kayu lapuk yang khas dari loteng-loteng tua di Bandung menyelimutiku. Aku menemukan sebuah peti besi berkarat, jenis koper logam zaman dulu yang digunakan ayah dan ibu untuk menyimpan selimut dan barang kenangan. Aku dengan hati-hati menyelipkan buku tabungan itu di antara lapisan selimut tebal yang wangi kapur barus, lalu mengunci peti itu dengan rapat. Aku meyakinkan diriku bahwa semoga ini akan menjadi tempat peristirahatan abadi bagi buku ini. Semoga pernikahanku akan bertahan begitu kuat sehingga aku tidak perlu menyentuhnya untuk menyelamatkan hidupku. Aku menuruni tangga, mengibaskan debu dari pakaianku, dan hatiku tiba-tiba terasa lebih ringan, seolah baru saja melepaskan beban psikologis yang besar. Malam itu, Tommy datang ke rumahku untuk makan malam. Dia tetap ceria, dengan penuh kasih mengambilkan makanan untukku, dan menjanjikan masa depan yang cerah. Melihatnya saat itu, aku merasakan sedikit rasa sakit di hatiku saat memikirkan tindakanku. Aku bertanya-tanya apakah aku terlalu ekstrem? Apakah aku kurang percaya pada pria yang akan kujadikan suami? Namun bayangan ayahku dengan tatapannya yang penuh kekhawatiran muncul kembali, membuatku semakin yakin dengan keputusanku. Dalam hidup ini, lebih baik bersiap, namun tidak pernah digunakan, daripada saat dibutuhkan malah tidak punya apa-apa di tangan. Cinta adalah satu hal, tetapi kenyataan hidup adalah cerita lain di mana aku harus cukup waras untuk melindungi diriku sendiri sebelum mengharapkan perlindungan dari orang lain. Hari pernikahan akhirnya tiba, hari yang dipenuhi warna-warni bunga dan ucapan selamat yang indah. Aku mengenakan gaun pengantin putih bersih rancanganku sendiri. Memegang buket bunga lili putih, aku melangkah ke pelaminan diiringi alunan musik yang merdu. Tommy terlihat sangat elegan dalam setelan jas hitamnya. Dia meraih tanganku, memberiku ciuman manis disaksikan ratusan tamu undangan. Kedua keluarga tampak sangat puas. Ayahku, meskipun berusaha menyembunyikan keharuannya, aku tetap melihat matanya berkaca-kaca saat menyerahkan tanganku pada Tommy. Pernikahan itu diadakan di sebuah hotel mewah, semuanya begitu sempurna hingga orang merasa seperti berada dalam film romantis. Namun, di antara senyum cerah dan jabat tangan ucapan selamat, aku mulai menyadari sinyal-sinyal yang kurang damai dari keluarga suamiku. Ibu Herna, ibu mertuaku. Hari itu mengenakan kebaya, beludru merah yang mahal, di leher dan tangannya dipenuhi perhiasan emas berlian, berkilauan seolah ingin memamerkan kekayaan keluarganya. Dia berkeliling ke setiap meja, tak henti-hentinya memamerkan bahwa menantu di keluarga ini adalah anak dari keluarga terpandang, arsitek hebat dan anak tunggal sehingga kelak hartanya tidak akan kemana-mana. Kata-kata itu sampai ke telingaku dan membuatku merasa tidak nyaman sama sekali. Tampaknya di matanya, aku bukanlah anggota baru dalam keluarga, melainkan sebuah keuntungan, sebuah investasi menguntungkan yang dibawa pulang oleh putranya. Duduk di sebelahnya adalah Lina, adik iparku yang baru berusia awal 20-an, tetapi sudah bertingkah sangat sok tahu dan gila materi. Lina terus menatap anting-anting berlian yang diberikan orang tuaku sebagai hadiah pernikahan. Lalu, dia membisikkan sesuatu ke telinga ibunya, yang membuat keduanya tertawa dengan penuh perhitungan. Setelah pesta pernikahan selesai, kami kembali ke rumah pribadi yang dibelikan orang tuaku untuk kami berdua sebagai hadiah pernikahan. Tommy tampak lelah, tetapi masih bersemangat memeriksa amplop sumbangan dari teman-temannya. Aku duduk diam di dekat jendela, melihat jalanan kota Bandung di larut malam. Hatiku dibebani oleh perasaan gelisah yang sulit digambarkan. Realitas kehidupan. Pernikahan tidak dimulai dengan bisikan romantis, melainkan dimulai dengan tagihan, hubungan yang rumit, dan ekspektasi yang dipaksakan dari keluarga suami. Baru hari pertama menjadi menantu, aku sudah merasakan beratnya tuntutan kesetaraan status yang sering dibicarakan orang. Keluargaku, meskipun berkecukupan,
selalu hidup sederhana dan tertutup. Sedangkan keluarga Tommy tampaknya menganggap kekayaan sebagai perhiasan untuk dipamerkan kepada dunia. Hari-hari berikutnya, ibu mertuaku mulai sering mengunjungi rumah baru kami. Setiap kali dia selalu datang bersama Lina. Mereka datang bukan untuk membantuku, membersihkan rumah atau mengajariku cara mengurus keluarga, melainkan terutama untuk melihat-lihat dan mengomentari perabotan mahal yang dibelikan orang tuaku untuk anak perempuan mereka. Ibu Herna sering mengungkit betapa kerasnya keluarganya bekerja untuk membesarkan Tommy, lalu menyiratkan bahwa sekarang karena dia memiliki istri yang hebat, rumah yang indah, dia harus tahu cara berterima kasih dan menebusnya kepada orang tua dan adik perempuannya. Tommy duduk di sana hanya mengiyakan dengan lemah. Sesekali dia menatapku dengan tatapan memohon seolah memintaku untuk tidak bereaksi. Aku mulai menyadari bahwa cangkang berkilau dari pernikahan ini perlahan-lahan terkelupas, memperlihatkan retakan keserakahan dan keegoisan di baliknya. Dan saat ini, aku merasa lebih bersyukur dari sebelumnya kepada ayahku atas hadiah jalan keluar yang telah dia berikan secara rahasia kepadaku. Belum genap 2 bulan menikah, tetapi aku sudah mulai merasakan kehadiran Lina, sang adik ipar, seperti beban psikologis yang tidak pernah aku perkirakan. Lina sering mampir ke rumahku pada saat Tommy belum pulang kerja, dan setiap kali dia mengubah ruang tamuku menjadi tempat untuk memamerkan kesombongannya. Suatu sore di hari Selasa, saat aku sedang fokus pada gambar desain untuk proyek villa di pinggiran kota, bel pintu berbunyi berturut-turut memecahkan konsentrasiku. Aku membuka pintu dan melihat Lina berdiri di sana, membawa setumpuk tas belanja dari berbagai butik pakaian. Meskipun wajahnya dirias tebal, dia tidak bisa menyembunyikan kelelahannya setelah seharian jalan-jalan. "Mbak Bulan, lihat nih, baju ini cocok nggak buat aku? Mbak kan arsitek. Selera seninya pasti lebih bagus dari teman-temanku." Lina berbicara sambil santai, melangkah masuk ke kamar tidurku, meletakkan tas-tas belanjaannya di atas spray putih bersih yang selalu kujaga kebersihannya. Dia mulai mengobrak-abrik meja riasku, mengambil botol parfum mahal dan menyemprotkannya dengan penuh semangat, lalu beralih menatap tas-tas yang kususun rapi di lemari kaca dengan tatapan penuh hasrat. "Mbak ipar punya banyak barang bagus gini tapi jarang dipakai. Sayang banget, Mbak. Gimana kalau Mbak pinjemin aku tas Chanel hitam itu? Akhir pekan ini aku mau kencan sama pacarku, pakai tas itu baru aku kelihatan keren." Aku tersenyum lembut, berusaha menjaga ketenangan untuk menjawab bahwa tas itu adalah hadiah kelulusan dari orang tuaku, jadi aku tidak ingin meminjamkannya sembarangan. Wajah Lina langsung berubah drastis. Dia mencibir dan menggumamkan sesuatu tentang keluarga sendiri kok perhitungan, lalu dengan santai membuka laci meja riasku, mengeluarkan lipstik Dior yang baru kubeli, dan mengoleskannya ke bibirnya tanpa meminta persetujuanku. Sikap Lina yang terlalu bebas itu membuat hatiku bergejolak karena rasa tidak nyaman. Lina tidak hanya meminjam barang, dia sepertinya mencoba mengambil alih ruang hidupku, menganggap semua milikku sebagai harta bersama keluarganya. Ada hari-hari di mana Lina datang bermain dan dengan santai memesan GoFood ke rumah, lalu menyuruhku yang membayar dengan alasan, "Aku lupa bawa dompet," atau "Mbak, ipar kan kaya, uang segini mah nggak ada artinya." Tommy saat mengetahui hal ini, hanya tertawa canggung. Dia bilang, "Adikku masih muda, sifatnya masih agak kekanak-kanakan. Kamu kan kakaknya, mengalah sedikitlah biar rumah tangga damai." Tapi aku tahu sikap mengalah itu tidak membuat Lina mengerti masalahnya, sebaliknya itu hanya membuatnya semakin menjadi-jadi. Menganggap menuntut dariku adalah hak prerogatifnya. Aku mulai merasa lelah dengan kunjungan Lina. Karena, di balik kata-kata manisnya selalu ada tuntutan baru, barang baru yang dia ingin. Aku penuhi untuk memuaskan kebiasaannya hidup mewah, tanpa ingin mengeluarkan keringat sendiri. Pernikahanku tidak hanya diganggu oleh adik ipar, tetapi juga diserang oleh panggilan telepon tak terduga dari Ibu Herna, ibu mertuaku. Dia sering menelepon Tommy pada tengah malam saat kami sudah mematikan lampu dan bersiap tidur. Dan, setiap panggilan seperti itu biasanya berlangsung berjam-jam dengan keluhan, kemiskinan dan penderitaan yang menyayat hati. Melalui celah keheningan di kamar, aku bisa mendengar suara Ibu Herna di ujung telepon, kadang terisak, bercerita tentang sakit punggungnya, kadang mengeluh tentang harga-harga di pasar yang naik membuat uang pensiun mereka tidak cukup. Namun tujuan akhir dari semua cerita itu selalu Lina, putri kesayangannya itu, sedang butuh uang untuk bayar kursus bahasa Inggris, butuh uang untuk beli baju baru buat wawancara, atau sekadar butuh uang untuk melunasi tagihan kartu kredit karena dia kelepasan membeli barang branded. "Tommy, kamu anak laki-laki tertua. Di rumah ini cuma kamu sandaran yang paling kuat untuk ibu dan adikmu. Kamu cari cara dong untuk bantu adikmu. Ibu nggak tega lihat dia harus pakai baju bekas kalau pergi main sama teman-temannya.
Suara Ibu Herna terdengar sangat menderita seolah Lina sedang berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Tommy duduk bersandar di kepala ranjang, alisnya berkerut tegang. Dia mengusap rambutnya lalu menghela napas panjang. Iya Bu, aku ngerti. Nanti aku cek, rekeningku sisa berapa. Besok aku transfer ke Ibu buat keperluan Lina. Setelah menutup telepon, udara di kamar menjadi begitu sesak hingga aku bisa mendengar suara jantungku berdetak cepat karena rasa tidak terima. Tommy menatapku, matanya penuh rasa bersalah namun juga menyembunyikan tuntutan. Tak kasat mata. Dia meraih tanganku dan berkata pelan, Bulan, kamu cek dong, bulan ini kita ada sisa uang nggak? Aku baru saja bayar asuransi untuk seluruh keluarga, jadi rekeningku sekarang tinggal sedikit. Kamu pinjamkan aku uang, sedikit ya, untuk dikirim ke Ibu buat Lina. Aku menatap Tommy, hatiku terasa sangat pahit. Gaji Tommy tidaklah rendah, tetapi hampir setiap bulan dia mengirim setengahnya untuk ibunya. Dan sekarang dia bahkan ingin menggunakan gajiku untuk menghidupi kebiasaan mewah adik iparnya. Aku dengan tenang mengingatkannya bahwa kami masih harus menabung untuk rencana program hamil dalam waktu dekat dan membayar utang-utang kecil saat membeli perabotan rumah. Tetapi Tommy langsung berubah sikap. Dia menganggap aku terlalu perhitungan soal uang. Dia menyalahkanku sebagai arsitek yang menghasilkan banyak uang tapi pelit terhadap keluarga sendiri, menganggap uang lebih besar daripada kasih sayang saudara. Perdebatan seperti itu semakin sering terjadi, membuat cinta kami tidak lagi sehangat saat pertama kali. Aku menyadari bahwa Ibu Herna menggunakan cinta keibuan dan tanggung jawab anak sulung untuk menggerogoti tenaga dan keuangan putranya, yang pada kenyataannya, secara tidak langsung, memeras dariku. Setiap kali telepon berdering di tengah malam, aku merasa merinding, merasa seperti tinggal di sebuah rumah di mana dinding-dindingnya perlahan-lahan menutup, mengepungku dengan tuntutan dan kemunafikan dari orang-orang yang dulu berusaha kuanggap sebagai keluarga. Puncak ketegangan terjadi pada sebuah makan malam akhir pekan di rumah ibu mertua, ketika seluruh keluarga berkumpul dengan alasan yang terdengar sangat masuk akal, merayakan syukuran ulang tahun kakek. Namun tepat ketika hidangan terakhir disajikan, suasana hangat yang palsu itu langsung dihancurkan oleh permintaan langsung dari Ibu Herna. Dia menatapku, mengambilkan sepotong ayam ke mangkukku lalu memulai dengan nada suara yang lembut namun penuh otoritas. Bulan, Ibu dengar dari Tommy kamu punya tabungan pribadi dari sebelum nikah ya, adikmu Lina sekarang sudah besar, mau mulai kerja di perusahaan besar. Dia bilang kalau kerja cuma naik motor butut kan bikin malu sama rekan kerja, apalagi pacarnya anak keluarga berada. Ibu sudah berdiskusi sama Tommy, gimana kalau kamu tarik sedikit uang tabunganmu untuk belikan adikmu mobil mewah biar derajat keluarga kita terangkat. Aku terpaku mendengar permintaan yang sangat terang-terangan itu. Nasi di mulutku tiba-tiba terasa pahit. Aku menatap Tommy, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang adil, tetapi dia malah menundukkan wajahnya ke mangkuk, hanya mengangguk pelan menyetujui ibunya seperti kebiasaannya yang pengecut. Lina yang duduk di sebelah ibunya, matanya berbinar penuh harapan. Dia bahkan menambahkan beberapa kalimat sanjungan, Mbak Bulan, kalau Mbak sayang sama aku, bantulah aku kali ini. Nanti kalau aku sudah kerja dan punya uang, aku pasti langsung ganti kok. Anak perempuan zaman sekarang kalau punya mobil bagus baru disegani orang, apalagi Mbak kan arsitek terkenal. Kalau punya adik ipar naik mobil mewah, Mbak juga yang banggakan. Seluruh ruangan sunyi senyap, sepertinya semua mata tertuju padaku, menunggu. Anggukan kepalaku untuk melengkapi skenario, menggali emas yang telah mereka susun dengan susah payah. Aku merasakan getaran dari lubuk hatiku yang paling dalam, bukan karena takut, melainkan karena amarah melihat ketidakmaluan orang-orang yang duduk di sini. Aku menarik napas dalam-dalam, meletakkan mangkuk dan sumpitku di atas meja dengan rapi lalu menjawab dengan perlahan, Maaf Ibu, uang tabungan saya adalah cadangan untuk hal-hal penting di keluarga kecil kami nanti dan juga untuk merawat orang tua saya saat mereka tua. Lina masih muda, kalau mau punya mobil mewah, dia harus berusaha bekerja keras untuk membelinya sendiri. Atau kalau ibu mau membelikannya, ibu harus pakai uang keluarga ibu sendiri. Saya tidak bisa menggunakan uang hasil keringat darah saya untuk membeli barang mewah yang tidak perlu untuknya. Begitu aku selesai bicara, Ibu Herna langsung memukul meja dengan keras, wajahnya memerah karena marah. Dia mulai meninggikan suaranya, memakiku sebagai menantu egois yang tidak tahu memikirkan keluarga suami, hanya tahu menyimpan uang untuk diri sendiri. Tommy saat itu baru mendongak, namun bukan untuk membelaku, melainkan untuk menyalahkanku. Bulan, kenapa kamu bicara sama ibu seperti itu? Uang beberapa miliar buat kamu kan gak ada artinya, kenapa kamu mempersulit ibu dan Lina seperti ini? Kamu bikin aku malu.
Makan malam itu berakhir dalam kekacauan dan kata-kata makian yang kejam. Aku berdiri meminta izin untuk pulang dengan postur tegak, meskipun hatiku berdarah. Keluar dari rumah itu, aku melihat langit malam Bandung yang begitu luas namun terasa sangat sepi. Aku tiba-tiba teringat pada buku tabungan 6 miliar yang terbaring diam di dalam peti besi di loteng. Hadiah jalan keluar dari ayah kini menjadi pengingat yang tegas tentang kewarasan yang harus kumiliki. Aku tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai, dan orang-orang yang kusebut sebagai keluarga suami melihatku bukan sebagai manusia, melainkan sebagai tambang emas yang bebas mereka eksploitasi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di balik penampilanku yang lembut, terdapat keberanian yang diasah dari ajaran ayahku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku, hanya karena keserakahan mereka yang tak berujung. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah ibu mertua, Tommy tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku. Dia mengemudikan mobil dengan mata menatap lurus ke ruang kosong di depannya, kedua tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih karena menahan emosi. Aku duduk di sebelahnya, diam-diam melihat lampu jalan yang melintas dari balik jendela, hatiku terbebani oleh rasa kecewa yang meluap-luap. Dulu aku berpikir Tommy adalah pria yang pengertian, yang akan berdiri membelaku dari badai kehidupan, namun kenyataan, kejam telah menunjukkan kebenaran yang sama sekali sebaliknya. Begitu melangkah masuk ke rumah, saat pintu kayu yang berat baru saja tertutup, Tommy langsung meledak seperti bom waktu. Dia melemparkan kunci mobil ke atas meja. Suara benturan logam dengan kaca terdengar memekakkan telinga di ruang yang sunyi itu. Bulan, apa kamu sadar betapa kamu bikin aku malu hari ini? Berdiri di depan ibu dan adikku, kamu bisa-bisanya mengeluarkan kata-kata, perhitungan yang sangat detail seperti orang asing. Aku pikir kamu orang yang berjiwa besar, yang tahu cara menyayangi keluarga suami, tapi ternyata semua itu cuma topeng palsumu ya. Tommy menatapku dengan tatapan penuh kebencian, tatapan yang belum pernah kulihat. Selama 3 tahun kami pacaran, dia mulai menceritakan kembali bagaimana orang tuanya bersusah payah agar dia bisa menjadi seperti sekarang ini. Tentang bagaimana Lina adalah satu-satunya adik perempuannya yang harus dia lindungi. Aku berdiri di sana merasa konyol mendengar alasan yang diputarbalikkan itu. Tanggung jawab melindungi adikmu adalah menggunakan uang tabungan pribadi istrimu untuk membeli mobil mewah, atau tanggung jawab seorang anak laki-laki adalah membiarkan ibunya memaki-maki istrinya di meja makan tanpa sepatah kata pun untuk menghentikan. Aku tidak berdebat, aku hanya mengajukan satu pertanyaan padanya. Tommy, kalau hari ini yang butuh uang adalah orang tuaku, kalau yang mau beli mobil adalah adik laki-lakiku, apakah kamu bersedia mengeluarkan seluruh gajimu, bonusmu, untuk memberikannya tanpa berpikir 2 kali? Tommy tertegun sejenak, wajahnya berubah dari marah menjadi canggung. Tetapi, keegoisan dengan cepat mengambil alih. Dia menggeram bahwa aku memutarbalikkan fakta, bahwa keluargaku kaya jadi tidak akan pernah berada dalam situasi itu, sementara keluarganya susah sehingga butuh bantuan. Kepengecutan Tommy tidak terletak pada kenyataan bahwa dia baik hati, tetapi karena dia tidak punya keberanian untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Dia memilih untuk mengorbankan hak-hak istrinya demi mendapatkan kepuasan ilusi dari ibu dan adik perempuannya. Malam itu, kami tidur di kamar yang berbeda. Dinding pemisah di antara kami bukan hanya batu bata tak bernyawa, melainkan retakan dari sebuah kepercayaan yang telah diinjak-injak tanpa ampun. Berlalu seminggu setelah makan malam. Mengerikan itu, suasana di rumah masih sedingin es. Kami saling menghindar, kalaupun berpapasan hanya sekadar sapaan formal yang dipaksakan. Lalu tiba-tiba pada suatu Jumat sore, ketika aku baru pulang kerja, aku melihat asap mengepul dari dapur dan aroma sedap dari ikan gurame bakar bumbu kecap, makanan kesukaanku, menyebar ke seluruh penjuru rumah. Tommy sedang berdiri di dapur memakai celemek tua. Wajahnya tampak berseri-seri saat melihatku masuk. Dia berlari menyambutku, mengambil tas kerjaku, dan dengan ramah mengundangku ke meja makan. Dia mengucapkan permintaan maaf yang tulus atas emosinya minggu lalu. Dia mengakui kesalahannya karena telah memaksaku dan berjanji tidak akan pernah membiarkan hal itu terulang lagi. Bulan, aku sudah pikirkan baik-baik. Kita ini pengantin baru, jangan sampai karena masalah uang hubungan kita jadi retak. Uangmu adalah uangmu. Aku tidak akan pernah meminta lagi. Kamu maafkan aku ya. Tommy berbicara sambil mengambilkan lauk ke piringku dengan gerakan yang sangat perhatian. Aku menatapnya. Di dalam hatiku muncul sedikit rasa haru yang bercampur dengan kecurigaan. Pria yang minggu lalu mencaci makiku dengan kejam, kini menjadi selembut anak kucing. Apakah perubahan ini benar-benar datang dari penyesalan, atau di baliknya ada perhitungan lain?
Sepanjang makan malam, Tommy terus-menerus mengungkit kenangan indah saat kami masih pacaran, tentang janji-janji untuk bersama hingga akhir hayat. Wajah perdamaian itu begitu sempurna, jika aku bukan orang yang pernah melewati banyak badai, mungkin aku sudah sepenuhnya percaya pada ketulusan itu. Namun instingku mulai membunyikan peringatan saat melihat Tommy tiba-tiba menjadi sangat rajin membersihkan rumah, terutama karena dia terus berkeliaran di sekitar area loteng dengan alasan mencari buku-buku lama untuk dibaca. Aku diam-diam mengamati, melihat matanya sesekali melirik ke arah peti barang-barang lama, tempat aku menyembunyikan buku tabungan 6 miliar itu. Kemanisan yang tiba-tiba ini ternyata hanyalah obat bius untuk mengurangi kewaspadaanku, agar dia punya kesempatan untuk membongkar dan mencari harta yang sangat didambakan oleh seluruh keluarganya. Aku merasa hatiku membeku. Perasaan dikhianati oleh orang yang tidur seranjang denganku jauh lebih menyakitkan daripada makian apapun. Tommy tidak ingin berdamai karena cinta. Dia ingin berdamai untuk menyelidiki tempatku, menyembunyikan uang, untuk menjalankan rencana perampasannya secara diam-diam, tanpa harus menggunakan kekerasan atau paksaan. Suatu Senin sore, aku pulang lebih awal karena proyek sedang dihentikan, sementara untuk pemeriksaan teknis. Aku tidak memberitahu Tommy, melainkan diam-diam pulang ke rumah. Di kepalaku masih terngiang tindakan-tindakan anehnya selama beberapa hari terakhir. Begitu melangkah ke pintu, aku tidak melihat Tommy di ruang tamu, tetapi dari arah loteng, aku mendengar suara kresek-kresek, suara tarikan benda berat di lantai kayu yang sudah tua. Jantungku berdebar kencang, perasaan tidak aman menyelimuti seluruh tubuhku. Aku melepas sepatuku, melangkah ringan di tangga kayu, berusaha agar tidak menimbulkan suara apapun. Saat kepalaku baru saja menyentuh tepi loteng, aku melihat Tommy sedang terengah-engah, berkeringat, berusaha keras menarik peti besi tua milik orang tuaku ke tengah lantai. Di bawah cahaya remang-remang dari loteng yang berdebu, wajah Tommy menunjukkan keserakahan yang menakutkan. Dia bukan lagi suami yang baik dan teladan yang selama ini ku kenal. Saat ini dia tidak ada bedanya dengan seorang pencuri yang menyusup ke rumahnya sendiri. Tommy menggunakan obeng kecil diam-diam mencongkel gembok tua di peti itu. Suara logam berderak-derak terdengar, seperti sayatan pisau yang menusuk hatiku. Aku berdiri bersembunyi di balik pintu kayu, hatiku perih menyaksikan pemandangan ini. Pria yang dulu berjanji akan sehidup semati denganku, kini diam-diam mengobrak-abrik barang kenangan keluargaku, hanya untuk mencari secari kertas bernilai 6 miliar rupiah. Akhirnya gembok itu terbuka. Tommy bersorak pelan kegirangan lalu mulai mengacak-acak lapisan selimut, pakaian-pakaian lama yang telah dijaga orang tuaku selama bertahun-tahun. Dan kemudian dia menemukannya. Buku tabungan berwarna hijau yang diam di dasar peti kini berada dalam genggaman tangan Tommy yang gemetar karena kegirangan. Dia membuka buku itu, matanya berbinar saat melihat angka 6.000 tercetak jelas di atas kertas. Aku melihatnya, buru-buru memasukkan buku itu ke saku kemejanya di dada, lalu dengan hati-hati menutup peti itu, mengelap sidik jarinya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Profesionalisme dalam tindakan penipuannya membuatku merinding ketakutan. Aku diam-diam menuruni tangga, keluar dari rumah dan menutup pintu dengan pelan, seperti saat baru datang. Aku duduk di dalam mobil, air mataku mengalir tak terbendung. Bukan karena menyayangkan uangnya, karena sejatinya di buku itu hanya tersisa 50.000 rupiah, melainkan karena aku menyadari bahwa pernikahanku benar-benar telah berakhir pada detik dia menyentuh buku itu dengan niat buruk. Setelah meninggalkan rumah dengan perasaan terguncang dan jijik, aku tidak menyetir jauh, melainkan hanya menepi di sudut jalan yang sepi, menyandarkan kepalaku di setir, membiarkan air mataku terus mengalir. Aku menangis bukan karena menyayangkan uang 6 miliar, karena uang itu masih aman di rekening pribadiku. Aku menangis untuk keluguanku sendiri dan menangis untuk ayahku, tercinta yang pasti sangat mengkhawatirkan anak perempuannya ini. Aku teringat kembali tatapan ayah malam itu. Tatapan yang menyimpan perenungan, menyakitkan tentang hati manusia, yang saat itu kurasa sedikit berlebihan. Kini, setiap kata yang diucapkan ayah telah menjadi obat pahit yang membantuku sadar dari delusi cinta yang buta. Aku bertanya pada diriku sendiri, jika aku tidak mengikuti kata-kata ayah, jika 6 miliar itu benar-benar ada di tangan Tommy saat ini, apakah dia masih akan menganggapku sebagai istri atau dengan santai menginjak-injakku demi melayani keegoisan keluarganya? Jawabannya tampaknya sudah sangat jelas ketika melihat senyum bahagianya saat memegang buku itu di loteng. Sekitar 1 jam kemudian, aku menghapus air mataku, menambahkan sedikit bedak untuk menutupi wajahku yang pucat, lalu dengan tenang menyetir pulang ke rumah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku ingin melihat sejauh mana sandiwara ini akan dimainkan.
ingin melihat batas akhir dari ketidakmaluan yang bisa dicapai oleh Tommy dan keluarganya. Masuk ke dalam rumah, aku melihat Tommy sedang duduk di ruang tamu, dengan senyum cerah yang tidak biasa di bibirnya. Dia bahkan berinisiatif membuatkanku segelas es jeruk nipis. Bulan sudah pulang ya, capek nggak habis kerja? Aku baru saja merapikan tumpukan barang bekas di loteng biar rapi. Lihat banyak barang. Kenangan dari keluargamu, jadi aku simpan lagi baik-baik. Aku menatap dalam-dalam ke matanya, berusaha mencari sedikit riak penyesalan, tetapi sama sekali tidak ada. Yang ada hanyalah rasa kemenangan terpendam yang disembunyikan di balik sikap perhatian yang canggung. Aku tersenyum membalas, terima kasih sudah repot-repot, lalu berjalan santai ke lantai atas. Hatiku tiba-tiba terasa sangat ringan dengan cara yang menakutkan. Malam itu, berbaring di samping pria yang dulu sangat kucintai, aku merasa seperti berbaring di samping orang asing yang sangat berbahaya. Tommy berbalik, memelukku, berbisik menjanjikan tentang liburan mewah di masa depan, tentang bagaimana nanti dia akan membayarku dengan banyak hal. Aku memejamkan mata, merasakan napasnya di belakang leherku, dan merasa merinding, seperti embusan napas ular berbisa yang menunggu waktu untuk menyemburkan racunnya. Aku diam-diam mengamati setiap tindakannya dalam kegelapan. Mulai dari dia, diam-diam memeriksa saku kemejanya lagi sebelum mandi, hingga dia terus-menerus mengetik pesan kepada seseorang dengan wajah penuh rahasia. Aku tahu itu pasti Lina atau Ibu Herna, para komplotan yang sedang tidak sabar menunggu hasil jarahan mereka. Aku tidak menampakkan diri, tidak menanyainya. Aku memilih untuk melawannya dalam kegelapan dengan keheningan yang tajam, menunggu saat di mana topeng mereka benar-benar jatuh di hadapan kebenaran yang memalukan. Keesokan paginya, Tommy pergi bekerja sangat pagi dengan sikap yang sangat sibuk, tidak seperti biasanya. Segera setelah itu, aku juga menerima pesan dari Lina. Sang adik ipar tiba-tiba bersikap sangat ramah. Mengajakku ngopi sore nanti agar kita berdua bisa curhat dan menghilangkan kesedihan tempo hari. Aku menolak, dengan halus dengan alasan sibuk di proyek, tetapi sebenarnya itu untuk meluangkan waktu memantau setiap gerak-gerik mereka. Tepat seperti dugaanku, kamera CCTV tersembunyi yang baru kupasang di ruang tamu jenis yang hanya bisa kuakses melalui ponselku telah merekam adegan Lina diam-diam datang ke rumahku pada pertengahan pagi. Tommy dan Lina duduk di tengah ruang tamu, wajah mereka berseri-seri seolah baru saja memenangkan lotre utama. Tommy mengeluarkan buku tabungan itu dari sakunya, meletakkannya di atas meja, seperti sebuah harta karun, sedangkan Lina bersorak lalu mengambilnya dan menciuminya berulang kali. Mas lihat kan, aku bilang juga apa? Ipar kita itu pasti nyembunyiin uang di tempat yang aman. Untung Mas pinter bisa nemuin. Lina bicara sambil mengelus-elus buku itu dengan tatapan serakah. 6 miliar ini ya, kita bakal DP. Mobil mewah keluaran terbaru sore ini juga. Biar teman-temanku pada melotot, dan Mas juga bakal bangga di depan teman-teman kantor. Tommy tampak sedikit lebih ragu. Dia berdiskusi dengan adiknya tentang bagaimana cara menarik uang tanpa ketahuan olehku secara langsung, tetapi Lina segera menepisnya dengan alasan memutarbalikkan fakta bahwa buku ini memang atas namaku. Tetapi ini adalah harta keluarga mereka, dipakai untuk urusan penting masa ada. Salahnya, mereka asyik mendiskusikan warna mobil, tentang pesta perayaan yang akan datang. Bahkan Lina menyebutkan daftar panjang barang-barang bermerek yang harus dibeli, setelah mobil itu jatuh ke tangannya. Skenario keserakahan itu terlihat jelas, melalui setiap gerak-gerik sombong dari dua manusia yang dibutakan oleh uang. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di balik angka 6 miliar yang tertulis di buku itu adalah sebuah ruang hampa kebenaran yang sangat luas. Mereka juga sama sekali tidak tahu bahwa aku sedang duduk di kantor biro arsitekturku, diam-diam, mengamati setiap ekspresi tak tahu malu itu melalui layar kecil dengan rasa jijik yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keserakahan telah membuat mereka kehilangan akal sehat, membuat mereka lupa bahwa sebuah buku tabungan 6 miliar tidak bisa ditarik begitu saja seperti uang di dompet tanpa kehadiran pemilik aslinya. Namun mungkin rasa kemenangan telah membuat mereka dungu. Mereka percaya bahwa dengan kepengecutan Tommy dan kebaikanku selama ini, mereka dapat dengan mudah mengelabui dan merampas semuanya. Aku mematikan layar ponsel, menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan detak jantungku. Sandiwara ini segera mencapai puncaknya dan akulah yang akan menurunkan tirai pada ilusi konyol mereka ini. Tepat pukul 14.00 siang, saat aku sedang duduk berdiskusi dengan klien tentang desain baru, ponsel pribadiku bergetar terus-menerus. Di layar muncul nomor asing. Namun insting profesional dan persiapan mentalku selama ini memberitahuku bahwa inilah saat penentuannya. Aku meminta izin kepada klien untuk keluar ke koridor yang sepi guna mengangkat telepon. Suara di seberang telepon adalah suara seorang wanita muda, profesional namun terdengar sedikit ragu. Halo, permisi,
Apa benar dengan Ibu Bulan? Saya staf sales di dealer mobil mewah di Jalan Soekarno-Hatta. Saya menelepon untuk mengonfirmasi transaksi DP mobil senilai hampir 2 miliar rupiah menggunakan buku tabungan atas nama Ibu. Saat ini ada Bapak Tommy dan Mbak Lina di sini yang meminta prosedur penarikan langsung dari buku tabungan untuk pembayaran. Jantungku berdegup kencang sesaat. Bukan karena takut, melainkan karena kelancangan Tommy telah melampaui semua batasan yang bisa kubayangkan. Dia berani membawa buku tabunganku ke showroom untuk bertransaksi tanpa kehadiranku, membuktikan bahwa dia sudah meremehkanku sampai ke titik paling ekstrem. Staf showroom itu melanjutkan dengan nada penuh kekhawatiran. Maaf, Bu, menurut peraturan bank dan perusahaan, transaksi sebesar ini wajib dihadiri oleh pemilik rekening untuk tanda tangan dan menunjukkan KTP asli. Namun, Bapak Tommy bilang, Ibu sedang sibuk jadi memberikan kuasa penuh kepadanya. Dia juga membawa foto KTP Ibu, tapi karena jumlah uangnya sangat besar dan sikap Mbak Lina agak terburu-buru, saya merasa ada yang tidak beres. Jadi saya diam-diam mengambil nomor telepon dari berkas untuk menghubungi Ibu dan memastikan. Aku mengucapkan terima kasih yang tulus kepada staf yang baik hati itu, karena kewarasannya dan etika profesionalnya. Aku menarik napas dalam-dalam, suaraku mengeras penuh ketegasan. Terima kasih sudah menginformasikan hal ini tepat waktu. Saya minta kamu tolong tahan mereka selama 15 menit lagi dengan alasan sedang mengecek saldo atau memproses berkas dari pihak bank. Jangan biarkan mereka pergi. Saya akan datang ke sana sekarang juga dan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Setelah menutup telepon, aku langsung menelepon seorang teman lama yang bekerja di Satreskrim Polrestabes untuk melaporkan kasus pencurian properti di rumahku sendiri dan memintanya mengirim anggota untuk membantu operasi tangkap tangan. Aku kembali ke kantor membereskan barang-barangku dengan gerakan tegas seperti seorang prajurit yang akan pergi berperang. Ayah, hari ini aku akan menunjukkan pada mereka bahwa jalan keluar yang ayah berikan bukan sekadar uang, melainkan keberanian untuk melindungi diri dari kejahatan. Aku melangkah cepat ke garasi bawah tanah, tanganku mencengkeram setir. Mataku memancarkan api hukuman yang adil bagi mereka yang telah menginjak-injak kepercayaan dan perasaanku. Mobilku melaju di jalanan kota Bandung yang ramai, namun pikiranku saat ini sangat tenang dengan cara yang aneh. Hawa dingin dari AC tidak meredakan panasnya kemarahan yang mendidih di pembuluh darahku. Tetapi, itu membantuku menjaga kepala tetap dingin untuk mengambil langkah terakhir. Aku melihat ke kaca spion, melihat wajahku memancarkan ketegasan yang mungkin belum pernah kulihat sendiri. Uang 6 miliar bagi banyak orang adalah harta karun, mimpi seumur hidup. Tetapi, bagiku saat ini, itu hanyalah sebuah ujian kejam untuk mengungkap wajah asli, orang-orang yang dulu ingin kuikat seumur hidup. Aku menelepon Bima, teman baikku sejak kuliah yang kini bertugas di kepolisian. Suaranya yang berat namun penuh wibawa terdengar di ujung telepon membuatku merasa jauh lebih tenang. Bulan, aku sudah dapat laporan. Tim reserse sedang dalam perjalanan ke lokasi showroom itu. Kamu tenang saja. Semua bukti tentang Tommy yang mencuri buku, tabungan dan memalsukan tanda tangan untuk melakukan transaksi perdata yang melanggar hukum sudah jelas dari bukti yang kamu berikan. Bima berpesan padaku, dengan profesionalisme seorang penegak hukum, aku berterima kasih padanya lalu menginjak pedal gas sedikit lebih dalam. Barisan pohon mahoni tua di pinggir jalan melintas cepat seperti film gerak, lambat tentang pernikahanku yang singkat dan penuh kebohongan. Aku tiba-tiba teringat hari-hari pertama mengenal Tommy, mengingat wajahnya yang baik hati, kata-kata perhatian manis yang dia berikan padaku, ternyata semua itu hanyalah topeng yang dipotong dengan sangat rapi untuk menutupi jiwa yang busuk dan keserakahan tak berujung yang dipelihara oleh manjanya Ibu Herna yang berlebihan. Saat hampir sampai di showroom, aku menghentikan mobil sebentar di sudut jalan untuk menarik napas dalam-dalam. Aku mengambil ponselku, memutar ulang rekaman video dari kamera keamanan di ruang tamu pagi tadi, melihat kembali sikap gembira dan cara Lina mencium buku tabungan atas namaku yang membuatku merasa mual. Keputusanku saat ini bukan lagi amarah sesaat, melainkan sebuah pilihan, hidup mati demi kehormatan diriku dan keluargaku. Aku tidak akan membiarkan orang tuaku malu karena anak perempuannya lemah dan diinjak-injak keluarga, suami. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa kebaikanku ada batasnya, dan ketika batas itu dilanggar, harga yang harus mereka bayar adalah rasa malu yang luar biasa. Aku memasang kembali sabuk pengaman. Mataku menatap lurus ke arah bangunan kaca, berkilau dari showroom mobil yang kini terlihat di depan mata. Ini akan menjadi tempat berakhirnya sebuah tragedi, dan menjadi tempat dimulainya kehidupan baru, yang lebih bebas dan membanggakan. Melangkah masuk ke showroom mobil, udara yang mewah, aroma minyak esensial yang wangi,
dan lampu sorot terang yang menyinari deretan mobil mengkilap membuatku merasa anehnya pengap. Satpam membungkuk memberi salam sopan, tapi aku hanya mengangguk pelan. Pandanganku dengan cepat menyapu area pameran tengah. Dan di sanalah mereka, di antara kerumunan pelanggan yang sedang melihat-lihat, Tommy dan Lina menonjol seperti dua orang yang baru saja memenangkan lotre, namun kurang memiliki kesopanan dasar. Lina mengenakan gaun ketat yang modis, memegang ponsel keluaran terbaru, terus-menerus berputar berpose di samping sebuah mobil berwarna putih mutiara, seharga miliaran rupiah. Dia tertawa dan berbicara keras-keras, dengan santai, membuka pintu mobil, naik untuk mencoba duduk, lalu melambaikan tangan memanggil Tommy dengan sangat bangga. "Mas, lihat nih, aku duduk di mobil ini kelihatan mewah banget kan? Bilang ke Mbak Ipar, aku ambil yang ini ya. Warnanya cocok sama aku. Kalau dibawa ke jalan, pasti pacarku bakal melotot." Tommy berdiri di sebelah staf sales, wajahnya saat ini menunjukkan rasa bangga, sekaligus sedikit kecemasan dan kegelisahan. Dia memegang buku tabunganku yang berwarna hijau. Sesekali mengelusnya seolah itu adalah tiket paspor yang akan membawanya ke tingkat yang baru. Dia dengan lantang memberitahu staf bahwa dia adalah kepala keluarga, istrinya sedang sibuk sehingga menyerahkan semua keputusan padanya. Wajah sombong Tommy membuatku merasa sangat jijik hingga ingin segera berbalik pergi. Aku diam-diam melangkah mendekat, langkah kakiku ringan di atas karpet beludru, tetapi setiap langkah membawa beban ribuan kilo. Staf sales yang berbicara denganku di telepon melihatku, matanya sekilas menunjukkan rasa lega namun juga penuh rasa sungkan. "Loh, Mbak Bulan." Lina berseru saat melihatku, namun segera wajahnya menunjukkan kebingungan lalu dengan cepat berubah menjadi pura-pura manja. "Mbak, datang di saat yang tepat, aku dan Mas Tommy baru aja mau milih mobil ini buat aku. Mbak lihat bagus nggak? Mbak tanda tangan dulu dokumennya biar stafnya bisa langsung proses penarikan uangnya. Uang di buku Mbak kan banyak, beliin mobil, satu buat adik mah nggak seberapa." Tommy juga menoleh, wajahnya pucat pasi sesaat ketika melihat kehadiranku yang tiba-tiba. Namun keserakahan telah membutakannya. Dia berusaha bersikap tenang, lalu melangkah mendekatiku, suaranya pelan seolah-olah kami masih sangat mesra. "Bulan, syukurlah kamu datang. Aku lihat mobil ini sangat cocok untuk keluarga kita dan Lina. Kamu tinggal tanda tangan konfirmasi sebentar saja sudah selesai. Kok, uang di tabunganmu banyak, membelikan sebuah mobil untuk adik tidak ada, artinya kan?" Aku berdiri diam menatap lurus ke mata pembohong itu, senyum sinis muncul di bibirku. Senyuman penghinaan yang paling dalam bagi orang-orang yang berencana menggunakan hartaku untuk memuaskan kesombongan mereka sendiri. Seluruh showroom seolah hening saat aku melangkah ke meja transaksi, di mana tumpukan berkas pembelian mobil sudah disiapkan bersama buku tabunganku yang tergeletak di atasnya. Aku tidak terburu-buru mengambil buku itu, melainkan dengan tenang duduk di kursi, postur tubuhku santai layaknya seorang pemilik sejati yang bersiap memberikan putusan terakhir. Tommy dan Lina buru-buru duduk di depanku. Lina mendesak staf untuk membawa pulpen, sementara Tommy terus-menerus melihat jam, tangannya dengan rasa tidak sabar yang tidak biasa. Tepat pada saat ini, beberapa pria berpakaian preman, namun dengan aura berwibawa, melangkah masuk ke showroom. Itu adalah Bima dan rekan-rekannya. Mereka diam-diam berdiri di sudut mengamati sesuai rencana. Aku memberi isyarat kepada staf sales. Suaraku terdengar jelas dan tegas. "Mbak, tolong bantu saya, cek saldo aktual di buku tabungan ini di sini agar semua orang bisa mendengar. Lihat apakah saldonya cukup untuk membayar mobil mewah ini ya." Staf itu sedikit ragu, tetapi setelah anggukan tegasku, dia mulai melakukan operasi di komputer yang terhubung ke sistem bank. Tommy saat ini tertawa sinis, nada suaranya penuh percaya diri. "Kamu ini lucu banget. Di buku jelas-jelas tertulis 6 miliar dengan cap merah begitu masih harus nanya." "Aku sudah cek, baik-baik, kamu tanda tangan aja biar nggak buang waktu semua orang." Lina juga menimpali. "Mbak Ipar emang terlalu hati-hati. Uang Mbak sendiri kok, bukan uang siapa-siapa, ngapain pakai acara formalitas segala. Cepetan, Mbak, aku masih harus foto-foto buat diposting di sosmed pamer ke teman-teman." Staf sales itu setelah memeriksa beberapa saat, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia menatapku, lalu menatap Tommy dan Lina, kemudian perlahan memutar layar komputer ke arah kami dan mengumumkan dengan nada yang sangat dingin. "Maaf, Bapak dan Ibu, menurut data dari bank, saldo saat ini di buku tabungan ini hanya tersisa tepat Rp50.000. Uang sebesar 6 miliar rupiah telah ditarik dan dipindahkan ke rekening lain sejak 2 bulan yang lalu." Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi hingga suara AC yang menderu pun bisa terdengar. Wajah Tommy yang sebelumnya merah karena bangga, tiba-tiba menjadi abu-abu seperti abu rokok.
Sedangkan Lina, mulutnya ternganga, matanya melotot, menatap angka 50.000 rupiah yang terpampang jelas di layar. Ah, apa? 50.000? Nggak mungkin, Mbak Bulan. Apa yang Mbak lakukan sama uang? Itu, Tommy menggeram. Dia langsung berdiri, berniat merebut buku tabungan itu, tetapi aku sudah lebih dulu mengambilnya dengan sigap. Aku menatapnya dengan pandangan sedingin es. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini adalah saldo sebenarnya sejak hari pertama aku membawanya ke rumah itu. Buku ini tidak ada uangnya buat kamu beli mobil, buat kamu pamer. Suara tawa meledak dari para staf dan pelanggan di sekitarnya saat mereka menyaksikan adegan konyol ini. Tommy dan Lina berdiri di tengah showroom mewah itu, tampak sangat lusuh dan menyedihkan di bawah tatapan jijik dari orang-orang. Kenyataan memalukan tentang buku tabungan kosong itu tidak hanya memberikan pukulan mematikan pada keserakahan mereka, tetapi juga merupakan tamparan menyakitkan pada harga diri palsu yang telah mereka bangun dengan susah payah. Saat suara tawa ejekan dari orang-orang di sekitar masih bergema, aku memberi isyarat kecil pada Bima. Segera, para petugas polisi mendekat, memblokade area meja transaksi di tengah keterkejutan luar biasa dari Tommy dan Lina. Wajah Tommy saat ini tidak lagi memiliki setetes darah pun. Dia tergagap tak bisa berkata-kata saat Bima mengeluarkan kartu identitas polisinya dan menyatakan surat perintah penahanan sementara untuk mengklarifikasi tindakan pencurian properti dan pemalsuan dokumen demi menguasai harta warga negara. Lina benar-benar panik. Dia berteriak, menangis sejadi-jadinya, mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan semuanya karena hasutan kakaknya. Pemandangan kedua kakak beradik itu digiring pergi di tengah lobi showroom yang mewah, disaksikan oleh begitu banyak pasang mata yang memandang jijik, membuat hatiku terasa dingin. Tidak ada rasa puas, hanya ada kesedihan mendalam untuk hidup manusia yang kehilangan kemanusiaannya hanya karena materi yang fana. Mas Tommy, Mbak Bulan, tolong aku nggak tahu apa-apa, aku cuma mau punya mobil buat kerja. Lina sambil menangis menarik-narik tanganku, tetapi aku menepisnya dengan dingin. Tommy menundukkan wajahnya, bahunya gemetar hebat. Mungkin baru pada saat inilah dia menyadari bahwa harga dari sebuah pengkhianatan itu sangatlah mahal. Aku berdiri menatap sosok mereka yang dimasukkan ke dalam mobil polisi. Hatiku tiba-tiba terasa lega tetapi juga penuh rasa haru kepada ayah dan ibuku. Jika bukan karena kewarasan ayah, jika aku masih menjadi anak perempuan lugu yang percaya pada sumpah serapah, mungkin sekarang akulah yang harus berdiri di posisi mereka, menanggung injakan dan hinaan dari seluruh masyarakat. Aku berbalik berterima kasih kepada staf sales dan manajemen showroom karena telah bekerja sama tepat waktu, lalu diam-diam berjalan ke mobilku. Langit Bandung sore ini tiba-tiba menjadi gelap gulita, seperti cermin yang memantulkan hancurnya sebuah keluarga yang pernah kubangun dengan susah payah. Sesampainya di rumah bersama yang baru beberapa hari lalu masih dipenuhi suara tawa, kini sepi seperti kuburan. Aku duduk termangu di ruang tamu, melihat perabotan mewah dan merasa bahwa semua itu sangat tak bernyawa dan menakutkan. Aku tahu ini baru permulaan dari serangkaian masalah hukum, tetapi aku sudah siap menghadapinya, karena aku paham bahwa kebohongan selalu harus dibayar dengan rasa malu. Dan aku tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang berniat mengubah hidupku menjadi lelucon murahan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil ponsel dan menelepon ayah, hanya mendengar suaranya yang berat dan hangat. Pulanglah pada ayah, nak. Air mataku tiba-tiba pecah. Di tengah badai kehidupan, cinta orang tua akan selalu menjadi pelabuhan yang paling damai, jalan keluar paling kokoh yang kumiliki dalam hidup ini. Berita tentang Tommy dan Lina yang dibawa ke kantor polisi karena tindakan pencurian buku tabungan menyebar secepat angin beracun. Hanya kurang dari 2 jam kemudian, saat aku sedang merapikan sisa-sisa kenangan di loteng, bel pintu berbunyi bertubi-tubi, disertai dengan makian keras dari luar. Itu adalah Ibu Herna. Ibu mertuaku yang baru kemarin dengan manis memujiku sebagai menantu, berbakti, kini menggedor pintu dengan gila-gilaan, wajahnya berubah bentuk, karena marah. Begitu aku membuka pintu, dia langsung menerjang masuk, berniat menjambak rambutku, mulutnya tak henti-hentinya memaki dengan kata-kata paling kasar yang tak pernah kubayangkan bisa keluar dari mulut seseorang yang mengaku dari keluarga terpelajar. Dasar menantu jahat. Berbisa, kamu mau bunuh anak laki-laki dan anak perempuanku sampai berani lapor polisi nangkep mereka? Jenis manusia kayak kamu ini benar-benar berhati binatang. Cuma gara-gara uang, beberapa miliar kamu sampai tega begini, kamu sembunyiin di mana uangnya sampai, berani kasih mereka buku kosong biar mereka dipermalukan kayak gitu? Ibu Herna menangis sambil memaki. Dia menuduhku telah menjebak 2 anaknya yang malang. Bahwa akulah dalang yang mendorong keluarganya ke penjara.
Dia sama sekali tidak menyesali tindakan pencurian putranya, juga tidak sedikit pun merasa malu dengan keserakahan putrinya. Semua kesalahan ditimpakan ke kepala menantu yang dianggap orang asing. Aku berdiri diam menatap wanita yang sedang mengamuk di depanku, merasa lebih kasihan daripada benci. Sikap memanjakan yang buta dan keserakahan yang mendarah, daging telah membutakan akal sehat seorang ibu, mengubahnya menjadi kaki tangan, yang menakutkan dalam drama hidupnya sendiri. Aku menjawab perlahan, suaraku jelas dan tegas. Maaf ibu, justru putra ibu sendiri yang diam-diam mencuri buku saya dari peti di loteng. Dan putri ibu sendirilah yang memaksa suamiku melakukan hal tercela ini untuk memuaskan kebiasaan mewahnya. Saya tidak menjebak siapapun. Saya hanya melindungi harta yang diberikan orang tua saya, dan hukum yang akan menjadi hakim siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini. Mendengar hal itu, Ibu Herna semakin murka. Dia meraih vas bunga di atas meja, berniat melemparnya ke arahku, sambil berteriak bahwa dia tidak akan melepaskanku, akan menuntutku ke pengadilan atas tuduhan penipuan. Wajah asli sang ibu mertua kini benar-benar terungkap secara telanjang dan menjijikkan dalam keserakahan akan uang yang gila. Aku menyadari bahwa di rumah ini, kemanusiaan pada dasarnya tidak pernah ada. Yang ada hanyalah perhitungan materi, yang ditutupi oleh lapisan tipis kepalsuan yang sangat rapuh. Dan pada detik ini, aku merasa diriku sangat cerdas karena telah memilih cara tegas untuk pergi dari neraka berkilau ini. Di saat Ibu Herna sedang mengamuk dan hendak menggunakan kekerasan fisik terhadapku, sebuah sosok tak asing tiba-tiba muncul di pintu. Itu adalah ayahku, guru tua dengan penampilan luar yang ramah, namun matanya memancarkan wibawa yang tak terlukiskan. Beliau melangkah masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya berjalan pelan mendekat, berdiri di sampingku, meletakkan tangannya yang hangat di pundakku, seolah ingin mentransfer kekuatan. Kehadiran ayah membuat suasana di ruangan itu seketika hening. Bahkan Ibu Herna pun terdiam kaku menghadapi aura dan ketegasan ayahku. Ayah menatap lurus ke mata Ibu Herna, suaranya berat namun bergema, setiap kata yang diucapkannya memiliki beban yang luar biasa. Ibu, saya menikahkan putri saya ke keluarga Anda agar ia bisa menemukan kebahagiaan, bukan untuk menjadikannya korban keserakahan dan kebohongan keluarga Anda. Ayahku mulai menjabarkan setiap peristiwa, mulai dari nasihatnya sebelum hari pernikahan hingga fakta bahwa ia sudah mengetahui sifat asli keluarga Tommy namun tetap memberi putrinya kesempatan untuk menyadarinya sendiri. Beliau berbicara tentang nilai 6 miliar rupiah itu bukanlah sekadar uang, melainkan kehormatan dari sebuah keluarga pendidik yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menabung demi anak mereka. Beliau dengan tegas menyatakan akan menggunakan seluruh kekuatan dan koneksinya untuk menuntut pihak yang telah melanggar harta benda dan martabat putrinya hingga tuntas. Ibu Herna hendak membalas ucapan ayahku, namun ayahku mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Anda tidak perlu berbicara sepatah kata pun lagi. Hukum akan bekerja berdasarkan bukti, dan saya percaya kebenaran akan selalu menang. Putri, saya akan keluar dari rumah ini dengan postur orang yang bermartabat. Sementara, keluarga Anda harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan yang kalian lakukan sendiri. Melihat ayah berdiri di sana membelaku, aku merasa semua kepahitan dan penghinaan selama ini seketika lenyap tak bersisa. Aku menyadari bahwa sekejam apapun kehidupan ini, sesulit apapun hati manusia ditebak, aku selalu memiliki sandaran paling kokoh, yaitu keluargaku sendiri. Ayah menggandeng tanganku, melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan umpatan lemah dan keputusasaan dari sebuah keluarga yang sedang runtuh di belakang kami. Melangkah keluar, udara segar di sore hari membuat rongga dadaku terasa lebih lapang dari sebelumnya. Aku tahu jalan di depan masih penuh duri, tapi dengan perlindungan orang tua dan harga diriku sendiri, aku akan memulai semuanya kembali. Sebuah kehidupan baru yang benar-benar milikku, di mana tidak ada tempat bagi keserakahan dan kebohongan untuk bertahta. 3 hari setelah insiden di showroom mobil, aku duduk di ruang penyidikan kantor polisi dengan ketenangan yang luar biasa. Pena bertinta hitam di atas meja seolah menunggu sebuah keputusan akhir untuk mengakhiri kesalahan dalam hidupku. Tommy dibawa masuk, wajahnya tirus, janggutnya tidak terawat, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam karena kurang tidur berhari-hari. Melihatku, dia tiba-tiba mencondongkan tubuhnya. Kedua tangannya yang gemetar, berusaha meraih tanganku melintasi meja kayu yang dingin, mulutnya tak henti-hentinya memohon dengan suara serak. Bulan, aku mohon, tolong aku sekali, ini saja. Aku cuma dengar kata ibu dan Lina, aku terlalu ditekan jadi aku nekat. Tolong bilang ke polisi kalau kamu memang meminjamkan buku itu padaku, tolong cabut laporannya. Aku janji akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahanku padamu. Aku menarik tanganku perlahan,
Mataku menatapnya tanpa ada lagi kebencian, yang tersisa hanyalah rasa kasihan untuk seorang pria yang sampai akhir pun tidak berani menghadapi kepengecutannya sendiri. Aku mengeluarkan secarik kertas dari dalam tasku yang sudah disiapkan sejak semalam, meletakkannya dengan pelan di atas meja. Itu adalah surat gugatan cerai, di mana semua hak dan kewajiban antara kami berdua akan diputuskan secara jelas oleh hukum. Aku menatap dalam ke mata Tommy, suaraku jelas dan tenang. Tommy, kamu tidak nekat karena ditekan, kamu nekat karena kamu meremehkanku, meremehkan pengorbanan dan perasaanku untuk keluargamu. Uang 6 miliar rupiah di dalam buku, itu hanyalah kertas tak berguna bagiku, tetapi ia menjadi cermin yang memperlihatkan dengan jelas sifat aslimu. Seorang pria pengecut dan serakah. Tommy menatap surat gugatan cerai itu, seperti melihat vonis hukuman mati bagi egonya yang palsu. Dia dengan gemetar memegang pena, tangannya tak sanggup menggoreskan satu huruf pun dengan rapi. Air matanya berlinang jatuh ke atas kertas putih bersih. Aku berdiri, menutup tasku dengan gerakan yang tegas. Detik. Ketika dia menandatangani namanya juga merupakan detik ketika aku sendiri yang melepaskan belenggu dari sebuah pernikahan yang beracun. Aku melangkah keluar dari kantor polisi. Sinar mentari sore yang keemasan menyengat bahuku, tapi aku tak lagi merasa panas. Aku hanya merasakan aliran energi kehidupan baru mengalir deras di dalam darahku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku bukan lagi istri Tommy. Aku hanyalah Bulan, seorang wanita yang telah melewati badai dengan kewarasan dan harga dirinya sendiri. Hidup ini sejatinya sangat adil. Apa yang dialami Tommy dan keluarganya pada hari-hari berikutnya, ibarat efek domino yang runtuh tanpa bisa diselamatkan. Berita tentang pencurian dan pemalsuan dokumen yang dilakukan Tommy tersebar di media sosial, menyebar hingga ke tempat kerjanya. Hanya seminggu setelah ditahan, Tommy menerima keputusan pemecatan karena pelanggaran serius terhadap etika profesi dan gaya hidup. Pria yang dulunya selalu membanggakan posisinya, kini menjadi seorang pengangguran, membawa noda yang tak akan pernah bisa dihapus. Rekan kerja memalingkan muka, teman-teman menghindar, Tommy luntang-lantung di rumah tua orang tuanya, di mana kemiskinan dan keluhan ibu Herna mulai menyelimuti setiap sudut. Lina pun tak lebih baik nasibnya. Pacarnya yang berasal dari keluarga kaya dan selalu ia banggakan itu langsung mengumumkan putus hubungan. Begitu mendengar kabar Lina terlibat masalah hukum, ia takut keluarganya akan mendapat nama buruk, takut reputasinya dinodai oleh pacar yang memiliki catatan kriminal, pencurian properti. Lina, dari seorang gadis modis yang selalu bermimpi memiliki mobil mewah dan barang bermerek, kini hanya bisa menangisi air mata penyesalan yang terlambat dan rasa malu yang mendalam saat kemanapun ia pergi, orang-orang menunjuk-nunjuk dan menertawakannya. Gaya hidup hedon dan keserakahan yang tak berujung telah merenggut semua ilusi indahnya tentang kehidupan kelas atas tanpa perlu bekerja. Ibu Herna, ibu mertua yang dulunya sombong, kini juga harus mencekap kepahitan. Saat rumah yang tadinya sudah dingin, kini semakin suram akibat utang-utang yang Lina pinjam secara diam-diam untuk berfoya-foya. Ia tak lagi berani berkeliling, memamerkan kekayaan menantunya, juga tak berani memaki orang lain, hanya bisa duduk memegang kepalanya dan menangisi akhir tragis dari keluarganya. Karma tak pernah melewatkan siapapun, ia datang perlahan namun pasti, layaknya surat dakwaan bagi jiwa-jiwa yang telah dibusukkan oleh uang. Melihatnya dari kejauhan, hatiku merasa damai. Bukan karena aku menyimpan dendam, melainkan karena aku tahu bahwa keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling jelas. Aku kembali ke rumah bersama itu untuk terakhir kalinya guna mengemasi sisa barang-barangku. Rumah yang pernah kuimpikan menjadi sarang cinta abadi, kini hanyalah ruang kosong dan dingin. Setiap langkah di atas lantai yang tak asing membangkitkan kembali kenangan pahit manis, tapi hatiku tak lagi sakit, hanya merasakan ketidakpedulian yang aneh. Aku tidak mengambil satu pun perabotan yang kami beli bersama. Aku hanya membereskan buku-buku, gambar desain, dan terutama peti besi tua di loteng. Peti yang diberikan ayah ibuku sebagai pengingat akan akar dan harga diri seorang wanita. Saat menyentuh selimut-selimut beraroma kapur barus, hidungku tiba-tiba terasa perih. Ternyata, jalan keluar yang ayah pesankan bukan hanya terletak pada uang 6 miliar, tetapi pada barang-barang kenangan sederhana ini. Terletak pada ajaran keluarga terpelajar yang mendidikku tentang arti kata cukup dan berharga. Aku menutup peti itu, menguncinya erat-erat, lalu meminta tolong orang untuk mengangkatnya ke mobil. Melangkah keluar pintu, aku menoleh menatap rumah tua, itu untuk terakhir kalinya. Aku tersenyum tipis dan mengucapkan selamat tinggal, sebuah babak hidup yang penuh badai namun kaya akan pelajaran berharga. Aku meninggalkan kunci rumah di atas meja, menutup pintu masa lalu, dan melangkah menuju perjalanan baru yang sepenuhnya milikku. Sebuah kehidupan yang bebas,
tanpa perhitungan yang hina, tanpa kebohongan manis. Mobil pikap kecil yang membawa barang-barangku melaju meninggalkan kawasan perumahan. Aku menyetir di depannya. Melihat dari kaca spion, bayangan rumah lama itu semakin mengecil, lalu menghilang di tengah lalu lalang orang-orang. Hatiku tiba-tiba terasa ringan seperti baru saja melepaskan beban bertonton. Aku tahu mulai besok aku akan memulai kembali dari awal, dengan desain-desain yang masih tertunda, dengan modal yang diberikan orang tuaku, dan yang terpenting, dengan postur seorang wanita yang kini mengendalikan takdirnya sendiri. Mentari sore Bandung menyilaukan di atas kaca mobil, tapi aku merasa hangat. Kehangatan kebebasan dan kebanggaan yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun, kembali ke pelukan hangat orang tuaku. Setelah semua prosedur perceraian dan urusan hukum selesai, aku merasa seperti bayi yang terlahir kembali dari abu kehancuran. Ayah ibuku tak menyalahkan sepatah kata pun, juga tak mengungkit kepahitan yang telah berlalu. Sebaliknya, ayah diam-diam memesan tiket pesawat, agar keluarga kami bisa berlibur ke Sanur, Bali, di mana pasir putih membentang dan deburan ombak berbisik layaknya lagu Nina Bobo dari bumi pertiwi. Selama hari-hari di Bali, aku sering berjalan-jalan bersama ayah di pantai saat matahari terbenam. Ibu sibuk mengajakku makan hidangan khas lokal seperti ayam, betutu dan sate lilit, berusaha menutupi wajah pucat dan tubuh kurus anak perempuannya setelah hari-hari penuh badai. Bulan. Kehidupan seorang wanita kadang harus melewati tikungan gelap agar tahu cara menghargai cahaya matahari. Kamu jangan bersedih karena laki-laki yang tidak pantas. Kamu punya kemampuan, punya keluarga, dan yang terpenting kamu sudah menjaga martabatmu. Ibu menggenggam tanganku, suaranya yang lembut menyatu dengan angin laut yang asin. Aku menatap samudera yang luas, merasa hatiku sangat damai. Kebencian, rasa malu, yang memilukan di showroom tempo hari sepertinya sudah tertinggal jauh, digantikan oleh pemahaman yang mendalam tentang nilai kehidupan. Ayah berdiri di sampingku, ia menghirup napas dalam-dalam udara bersih lautan lalu tersenyum. Laut itu luas, tapi hati manusia jauh lebih luas. Kalau kamu tahu cara melepaskan, badai apapun pasti akan berlalu. Perjalanan ini bukan untuk melupakan masa lalu, tapi agar kamu belajar tersenyum dan melangkah maju dengan hati yang tak lagi tergores. Kami duduk bersama menatap matahari terbenam di atas laut. Sinar mentari di ujung hari mewarnai langit menjadi merah, seolah menjanjikan awal baru yang cemerlang. Aku menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki banyak uang atau suami yang glamor, melainkan tentang bisa bersama orang-orang yang benar-benar mencintaiku tanpa pamrih. Perjalanan penyembuhan ini membantuku menemukan kembali diriku, membantuku memahami bahwa 6 miliar itu hanyalah alat, sementara kasih sayang keluarga dan keberanian dirilah harta tak ternilai yang kumiliki. Aku mengakhiri liburanku dengan jiwa yang kuat, siap kembali ke Bandung untuk membangun karier dan menjalani kehidupan yang mandiri dan membanggakan. Setelah perjalanan liburan penyembuhan itu, aku kembali ke Bandung dengan energi yang sama sekali baru. Tak ada lagi bulan yang sedih dan pasrah. Aku langsung mulai mewujudkan impian terbesar hidupku, yaitu mendirikan biro arsitektur sendiri. Ayahku sekali lagi mengeluarkan buku tabungan 6 miliar rupiah itu. Kali ini beliau menyerahkannya kepadaku dengan senyum penuh keyakinan. Beliau berkata bahwa uang ini sekarang bukan lagi jalan keluar pelindung diri, melainkan landasan agar putrinya bisa terbang tinggi dengan sayapnya sendiri. Aku menyewa sebuah kantor kecil di tengah kawasan Jalan Braga, menatanya dengan gaya minimalis namun elegan. Setiap goresan, setiap warna di kantor ini dipenuhi dengan dedikasi dan kebebasan yang baru kutemukan kembali. Uang bunga yang terkumpul selama ini beserta dukungan dari orang tuaku membantuku mengatasi kesulitan finansial awal. Tapi hal yang membuatku paling bangga adalah kepercayaan dari klien-klien lama dan rekan kerja yang sudah mengetahui kemampuanku sebelumnya. Perusahaanku bernama Bulan Arsitektur, nama yang sederhana namun mengandung pendar cahaya bulan di tengah malam gelap. Desain-desain rumah villa bergaya modern berpadu klasik buatanku dengan cepat mendapat apresiasi tinggi dari para profesional. Aku bekerja siang dan malam, bukan karena tekanan uang, tetapi karena semangat untuk berkreasi dan hasrat untuk membuktikan bahwa wanita bisa berdiri kokoh dan meraih sukses gemilang setelah melepaskan ikatan yang remeh. Setiap proyek yang selesai menjadi pengingat bagiku akan nilai dari kemampuan nyata dan kemandirian. Hanya dalam setahun, Bulan Arsitektur telah menjadi nama yang diperhitungkan dalam industri arsitektur di Bandung. Aku tak perlu lagi melihat wajah orang lain untuk hidup, juga tak perlu lagi khawatir tentang tuntutan keluarga mantan suami.
Aku menggunakan sebagian keuntunganku untuk berbakti kepada orang tua, membangun sebuah villa kebun di pinggiran Lembang agar mereka bisa beristirahat. Melihat senyum puas di wajah ayahku setiap kali melihat putrinya melangkah penuh, percaya diri di jalur kariernya, aku tahu bahwa aku telah membuat pilihan yang benar. Kehidupanku kini tak lagi berkutat pada panggilan telepon tengah malam, yang menagih uang atau makan malam penuh tekanan. Sebagai gantinya, ada diskusi-diskusi profesional, perjalanan survei proyek, dan kedamaian mutlak di jiwaku karena bisa menjadi diri sendiri berkat kemampuanku. Pada suatu sore hujan lebat di musim hujan, saat aku bersiap meninggalkan kantor. Setelah seharian bekerja keras, aku tiba-tiba melihat sesosok tubuh kurus yang oleng berdiri menunggu di teras. Itu adalah Tommy, mantan suamiku yang sudah hampir 2 tahun tak kujumpai. Ia tampak begitu berantakan sampai aku nyaris tak mengenalinya. Setelan jas mengkilapnya dulu telah digantikan oleh jaket kusam yang pudar warnanya. Wajahnya cekung dengan mata dalam yang memancarkan rasa, lelah dan penyesalan. Melihatku keluar, ia berniat melangkah mendekat, namun kemudian berhenti. Sepertinya rasa malu di masa lalu masih menjadi tembok pemisah tak kasat mata, membuatnya tak berani menatap langsung sorot mataku yang dingin. Bulan, aku cuma mau ketemu kamu sebentar. Aku tahu aku nggak punya hak apapun buat minta maaf, tapi selama ini aku nggak pernah berhenti menyesali semua yang kulakukan sama kamu dan keluargamu. Suara Tommy gemetar, menyatu dengan rintik, hujan lebat di atap teras. Ia menceritakan hidupnya saat ini yang penuh kebuntuan, tentang tidak bisa mendapat pekerjaan layak. Tentang Lina yang kabur dari rumah mengikuti pria lain, dan Ibu Herna yang sakit keras, tapi tak punya uang untuk berobat. Ia memohon pengampunanku, bukan untuk kembali, melainkan agar beban dosa di hatinya bisa sedikit berkurang. Aku berdiri tegak, mendengarkan semua keluhan itu dengan pikiran yang benar-benar tenang. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi rasa sakit, pengkhianatan, hanya ada ketidakpedulian, seolah sedang mendengar kisah orang asing yang kebetulan lewat di hidupku. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum penuh belas kasih namun tegas, lalu berkata dengan lembut, Tommy, aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi bukan karena kamu pantas dimaafkan, melainkan karena aku ingin tenang untuk memulai hidup yang baru. Masa lalu biarlah berlalu, hiduplah dengan baik di sisa usiamu, dan anggap saja ini pelajaran paling berharga yang harus kamu bayar dengan harga dirimu. Aku naik ke mobil, menutup pintu dan melintas melewatinya seperti melintasi hantu dari masa lalu. Melalui kaca spion, aku melihat Tommy masih berdiri di sana, di bawah rinai hujan, terlihat sangat kecil dan menyedihkan di hadapan hidupku yang kini cemerlang. Permintaan maafnya sudah terlalu terlambat, dan aku mengerti bahwa dalam hidup ini, ada kesalahan yang bisa diperbaiki, tetapi ada pengkhianatan yang akan membunuh segala perasaan secara permanen. Aku mengendarai mobil menuju villa tempat ayah ibuku menunggu dengan hidangan makan malam. Hatiku terasa ringan, layaknya burung yang baru saja terbang bebas dari sangkar menuju angin yang bebas. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah mendengar kisah ini, menyadarkan saya bahwa terkadang hal yang paling berharga dalam hidup bukanlah uang atau rumah, melainkan memiliki seseorang yang dengan tulus mencintai dan melindungi kita. Saya paling kasihan dengan sang ibu mertua, meskipun diperlakukan buruk oleh anaknya, namun pada akhirnya orang tua hanya takut anaknya bersedih. Mungkin di dunia ini, cinta orang tua selalu menjadi hal yang paling diam, namun paling besar. Sedangkan Bulan si protagonis, setelah bertahun-tahun menahan diri, akhirnya ia mengerti bahwa hidup dalam kepasrahan bukanlah sebuah pengorbanan. Terkadang, hal itu hanya membuat kejahatan semakin merajalela. Hal yang paling saya kagumi dari cerita ini adalah momen ketika ia berani bangkit untuk melindungi orang tuanya dan dirinya sendiri. Karena wanita yang kuat bukanlah ia yang paling tahan menderita, melainkan ia yang tahu kapan harus berhenti demi mempertahankan harga diri dan kedamaian bagi orang-orang yang dicintainya. Pada akhirnya, saya pikir sebuah rumah yang sesungguhnya tidak dinilai dari seberapa besar nilainya, melainkan karena di sana ada cinta, rasa hormat, dan seseorang yang selalu merentangkan tangan menunggu kita pulang.